Menelan langit dan bumi, menelan segala sesuatu abadi dan tak terkalahkan. Melatih tubuh emas 9 putaran teknik menelan langit. Kualitas spiritual terlalu buruk. Emosi negatif begitu banyak naga jahat ini. Apa yang ada di dalam jiwa ini? Situa langit aku sudah menelan. Jutaan jiwa iblis. Menghancurkan 9 bencana petirmu. Lihat bagaimana kau bisa menghentikanku terbang dan menjadi dewa. Kau masih memiliki satu bencana terakhir, bencana cinta, yang belum kau lewati. Aku melatih jalan iblis tanpa cinta dan tanpa belas kasihan. Mengapa harus seperti dewa melewati bencana cinta? Aku tidak menerima. Melatih diri untuk hidup abadi adalah tindakan melawan takdir, jalan menuju dewa pasti akan menghadapi ujian keseimbangan lanjut jangan lupa kau manusia biasa. Pengalaman cinta yang menyakitkan akan mengasah tekad dan kemauanmu kau merasakannya. Mengalahkannya baru bisa menjadi dewa, menjadi abadi. Apa ini tidak ada yang bisa menghentikanku? Terbang dan menjadi dewa. Aduh. Aku ini. Masuk ke tubuhmu yang manusia biasa. Gagal melewati bencana. Tapi masih dalam proses bencana. Pemilik asli tubuh ini bernama Gutian. Diberikan pernikahan oleh kaisar wanita kepada suami pincang Dewi Perang. Sangat mencintai istrinya tapi tidak bisa mendapatkannya. Tidak pernah dilihat dengan serius oleh istrinya. Tidak bisa ini adalah istriku. Ternyata cantik seperti Dewi. Tubuh ini sepertinya mengeluarkan rasa cinta. Aku sepertinya sangat mencintainya. Tunggu. Istri kecil ini mati, keluarga ini dimusnahkan. Lalu untuk apa aku melewati bencana ini? Ini semua salahmu menolak bencana, menunda waktu. Gagal melewati bencana kau akan mati dan lenyap. Tunggu. Aku masih punya cara. Waktu berbalik. Arah tenggara langit dan bumi aneh, sepertinya dewa dan iblis turun. Itu sepertinya kampung halaman Jenderal Ouyang. Arah kota Ping. Cepat periksa. Perintah diterima. Yang berikutnya mati adalah ibumu. Jatuhkan senjatamu. Hanya jika kamu menyerah, mereka bisa selamat. Kyongar, tolong aku, tolong ibu. Baik, aku setuju. Tunggu, kamu adalah Ouyang Kyong. Istriku. Gutian, apa yang kamu katakan? Aku akan bertanya satu hal. Apakah kamu pernah mencintaiku? Gutian, meski kita bukan suami istri yang sebenarnya, tapi kita punya status sebagai suami istri. Aku pasti akan berusaha melindungimu. Cukup dengan kata-katamu, sisanya serahkan padaku. Serahkan saja padamu si benjolan. Apa kamu masih ingin membunuh kami? Percaya tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Jangan bicara begitu tentangnya. Sekelompok semut berani melawanku. Jangan sentuh dia. Tidak menyangka bahan makananku bisa memukul orang. Mati kau.
Rohnya diambil bagaimana bisa? Cepat cari orang untuk menyelamatkan Xiao Yu. Senior. Senior, tolong selamatkan keluarga Ouyang. Budimu yang besar akan kuingat. Suatu hari pasti akan kubalas. Jenderal, siapa orang bertopeng ini? Kekuatannya tak terbatas. Orang-orang berbaju hitam ini. Semuanya diambil rohnya. Ini sangat aneh. Siapa ini? Kakak, Lepaskan aku. Kalian sedang mencari mati Pangeran Catai, tidak akan membiarkan kalian. kakak. Yuer, Tidak apa-apa. Yuer, kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Tapi sepertinya aku ingat. Sudah mati sekali. Kamu merasa benar. Kalian semua sudah mati, aku yang menyelamatkan kalian. Baru saja ditendang. Tidak apa-apa. Kakak ipar, kamu baik-baik saja, bagus sekali. Adik Kiong. Aku baru dapat kabar, langsung datang, mari lihat. Ada yang terluka. Aku baik-baik saja. Kenapa sih sampah ini belum mati? Benar-benar beban. Siapa lagi ini? Jangan-jangan sainganku seekor semut. Berani-beraninya merebut wanita dariku. Aneh hatiku kok tiba-tiba. Terasa sakit ya? Ah, sampah ini mana bisa dibandingkan denganmu, Tuan Lin. Kiong kami denganmu. Benar-benar sejoli yang serasi. Kamu adalah calon menantu yang paling kusukai. Kalau bukan karena pernikahan yang ditetapkan Kaisar, aku sudah menikahkan putriku. Denganmu bagaimana bisa kamu berkata begitu? Kakak ipar, diam. Kamu ini anak kecil, ngerti apa? Mending aku telan saja mereka ini. Jiwa manusia lebih enak daripada setan dan monster. Bagaimana mengatasi sampah ini, kamu sampah? Aku akan membunuhmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi ada yang bisa. Ouyang Kiong, apa maksudmu lepaskan anakku? Yang mulia. Kian Kun bersekongkol dengan Raja Barbar Utara Catai, membunuh 128 anggota keluarga kami. Tolong Yang Mulia berikan keadilan. Fitnah aku, Kian Kun. Kapan bersekongkol dengan Raja Barbar? Kasim Wei, kemarin malam ratusan pembunuh yang menyerang keluarga Ouyang. Semuanya orang utara. Benar, Yang Mulia, semuanya orang utara. Bahkan ada yang dijuluki pendekar nomor 1 utara. Yang Mulia kemarin bersama Catai. Ada juga putra tunggal Jenderal Kian Kianmo. Kemarin malam kutatap langsung, mohon Yang Mulia menghukum. Kamu bohong, aku dan Catai bukan satu tim. Aku datang untuk melamar Xiao Yu, kebetulan ada di sana. Kamu melamar, berkali-kali melamar. Ditolak mentah-mentah, adikku masih berani melamar. Kamu bersekongkol dengan Catai untuk membantai. Dan hampir memperkosa adikku. Ada buktinya. Yang Mulia, semua yang ada di sana bisa bersaksi. Kemarin malam orang utara dibantai habis. Semua yang kamu sebut itu adalah orang keluargamu sendiri kan? Saksi seperti ini, bagaimana bisa dipercaya? Masukkan Kian Mu ke penjara. Ditangani ketat oleh Mahkamah Agung. Kaisar tidak tahu. Tidak lepas dari hubungan dengan Kian Kun, tapi di seluruh istana. Hanya dia yang bisa menyeimbangkan Ouyang Kiong, sang Dewi Perang ini. Jika ada lagi orang dari utara yang melanggar batas, aku pasti akan meminta pertanggungjawaban. Karena pembunuh sudah dihukum. Jenderal Kian juga telah menghukum tentara yang lalai. Mari kita akhiri di sini. Di kediaman keluarga Ouyang, uang santunan untuk tentara dan pelayan yang terluka atau tewas akan ditanggung oleh Jenderal Kian. Hamba patuh, sidang ditutup. Tidak menyangka ini tidak bisa membunuhmu. Kita belum selesai. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Cepat kembali ke kamar timurmu. Cari beberapa obat yang bisa melancarkan peredaran darah. Melayani aku mandi. Apa katamu? Menyuruhku melayanimu.
bahkan menyebut dirimu yang mulia. Ada masalah apa mandi? Menemani tidur bukankah itu tugas seorang istri? Harus dilakukan. Menyuruhku seorang dewi perang yang terhormat melakukan hal-hal ini untukmu seorang menantu yang tidak berguna. Jangan harap selain itu. Aku ingatkan sekali lagi. Ketika Kaisar menikahkan kita, aku sudah bilang padamu, aku tidak akan tidur bersamamu. Dan aku curiga. Kamu adalah mata-mata yang dikirim Kaisar. Wanita sepertimu tidak pantas untuk bermeditasi bersamaku. Keluar, tutup pintunya. Kenapa aku yang keluar? Itu jelas kamarku. Langka sekali dia menunjukkan sikap jantan hari ini. Aku tidak akan menekannya. Aku akan tidur dengan Xiao Yu. Energi spiritual di dunia fana ini terlalu lemah, latihan seperti ini terlalu lambat. Istriku kekuatan jiwanya murni, lezat dan menyenangkan. Kianmo, hasil penyelidikan saya sudah jelas. Kamu difitnah, sekarang dibebaskan. Bagaimana? Menerima uang dari ayahku saya ini adil dan bersih. Apakah saya orang yang suka uang kecil? Ouyang Yu, kamu tunggu saja. Abang ipar sudah kubilang di rumah, memang tidak ada bahan obat. Sekalipun ada itu untuk nyonya. Dan dua nona kecil buat, apa buat orang tidak berguna. Pakai juga sia-sia. Hahaha. Ting abang ipar. Lihat apakah beberapa bahan obat ini bisa digunakan. Kalau begitu aku ajak abang ipar ke toko obat beli beberapa lagi. Ayo, tidak boleh pergi. Ini bahan obat hadiah dari Kaisar. Bagaimana bisa diberikan kepada orang tidak berguna ini? Ibu. Bisakah jangan bicara seperti itu tentang abang ipar? Mengapa tidak bisa dia juga tahu dirinya sendiri? Orang tidak berguna, benarkan Gutian? Berani menyebutku orang tidak berguna. Hanya kalian berapa orang, tidak cukup untuk mengenyangkanku. Lebih baik tidak perlu berurusan dengan semut-semut ini. Meskipun selain Ouyang Yu mereka semua pantas mati. Tapi karena aku masih harus di sini menjalani ujian cinta membunuh semua. Lalu Dewa Langit akan menghukumku dengan petir. Petir, aku orang pilihan langit. Bisa meramal ucapan kalian yang baru saja. Menghina aku, segera akan mendapat kutukan langit. Apa yang kau katakan tadinya kupikir. Kau hanya benjolan, wah ternyata. Kau juga bodoh, kutukan langit lagi. Aku menghina kau lagi, bagaimana kutukan langit mana? Kutukan langit mana? Kutukan langit datang. Ibu, bangunlah ibu. Tenang, tidak akan mati. Pergi ke toko obat. Abang ipar, kau juga tidak bisa meracik obat. Lebih baik aku bantu meracik. Ini bukan untuk meracik obat, tapi untuk membuat pil. Abang ipar, kau juga bisa membuat pil. Aku bisa tidak hanya membuat pil. Oh ya, abang ipar juga bisa meramal. Ayo. Baik. Tanya satu hal. Mengapa kau begitu baik padaku, sementara kakakmu begitu dingin dan menolakku? Karena abang ipar juga bagian dari keluarga Ouyang. Datang sendiri ke kediaman Ouyang tidak diterima. Sangat menyedihkan. Jadi aku harus lebih baik pada abang ipar. Sedangkan kakak, dia dari kecil dingin di luar tapi hangat di dalam. Kakak ipar harus lebih sering berinteraksi dengan kakak baru bisa membangun hubungan suami istri. Berhenti. Kali ini aku lihat kamu mau lari kemana. Kamu ikan yang lolos jaring masih berani cari mati. Benar? Kamu cuma tumor. Mau jadi pahlawan, selamatkan wanita cantik. Sekarang belum bisa menggunakan sihir, jangan sampai ketahuan. Juga jangan sampai Ouyang Yu terluka. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Lepaskan aku, dasar kamu. Orang yang tidak tahu diuntung bawa pergi. Kamu brengsek. Jangan sentuh dia. Lepaskan aku. Kakakku tidak akan membiarkanmu.
Lepaskan aku kakak ipar, tolong aku. Kalian semua ajal kalian sudah dekat. Kali ini dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Hu. Hahaha. Ah, Kamu tumor benar-benar tidak takut mati. ah. Ayo biarkan suami sayang padamu. Kakak ipar aku diganggu. Jangan menangis, sekarang kamu sudah aman. Orang bertopeng jubah hitam menyelamatkan kita. Orang bertopeng jubah hitam. Kaisar keterlaluan Qian Kun begitu jahat. Dia bahkan tidak menghukumnya. Kaisar sedang memanfaatkan keluarga Qian untuk menyeimbangkan kita. Tapi ini terlalu berat sebelah menurutku. Ini jelas-jelas iri. Dari kecil dia sudah iri padamu. Sudah Bu, jangan bahas ini dulu. Ada hal yang lebih penting. Pembunuh massal di Beihuang dan kondisi kematiannya aneh. Apakah di keluarga Ouyang ada kakek buyut yang ahli bela diri? Mana ada kakek buyut, cuma beberapa orang tua di rumah. Tertiup angin langsung jatuh, bahkan tidak sekuat aku. Itu aneh. Nyonya Nona besar tidak baik. Nona kedua bawa, menantu beli obat di jalan ditangkap Qianmo. Apa brengsek? Segera beritahu seluruh keluarga ikut aku cari orang. Xiao Yu. Ibu Xiao Yu. Gutian, kau bilang sendiri apa kau ini sampah. Hei, kau tak bisa melindungi keluarga, lebih baik jangan keluar. Matilah kau di luar sana. Jangan bawa sial keluarga Ouyang. Siapa yang suruh kau pergi, ibu? Jangan salahkan kakak ipar. Ketika Qianmo ingin menggangguku, kakak iparlah yang maju menghentikan mereka. Bahkan sampai dipukuli. Dia maju membantumu, tidak mungkin. Percaya atau tidak terserah. Xiao Yu, jangan takut. Kakak janji pasti akan membalaskan dendammu. Terima kasih Gutian. Ambil obat yang diberikan Kaisar padaku untuk mengobati luka Gutian. Bukannya dia pergi sendiri beli obat. Obat berharga yang diberikan Kaisar padamu. Itu untuk mengobati lukamu. Lukamu belum sembuh, kasih ke sampah ini. Itu pemborosan, aku tidak setuju. Gutian, seberapa tidak bergunanya dia tetap suamiku. Ouyang Qiong suamiku mulai sekarang. Tidak ada yang boleh menghinanya. Semua anggota keluarga Ouyang tidak terkecuali. Orang-orang utara itu sangat jahat. Anak panahnya ternyata beracun. Kau masuk untuk apa? Membantu mengganti perbanmu. Tidak perlu cepat keluar. Antara suami istri masih perlu menghindari begini. Yang kukatakan siang tadi, kuharap kau jangan salah paham. Aku hanya membalas budi, tapi aku tak pernah menganggapmu sebagai suami. Mengerti?
pernikahan kita. Karena kaisar iri padaku prestasiku melampauinya, jadi dia memberiku seorang cacat sampah untuk menghinaku. Ini titah kaisar, aku tak bisa menolak. Tapi yang kuhormati dalam hatiku adalah pahlawan besar seperti pria bertopeng hitam, bersembunyi di kegelapan membasmi kejahatan. Hanya membantu sedikit. Malah jadi pahlawan besar. Bicara pada tembok. Orang sepertimu tak akan mengerti. Wanita ini tidak hanya jiwanya murni. Kulitnya yang halus ini sepertinya juga lezat. Atau tidak usah menyeberangi bencana, coba dulu saja. Halo, kamu juga istri saya. Tidak mati di medan perang yang berdarah-darah. Tapi mati di sini karena luka panah yang tidak berarti. Saya tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Kenapa selalu apa itu saya? Saya punya. Sejak ada pembunuhan di rumah. Cara kamu bicara kok aneh ya? Saya juga merasa begitu, Kakak ipar. Seperti berubah menjadi orang lain. Racun anehmu ini bukan obat biasa yang bisa menyembuhkan. Tapi saya kebetulan punya resep rahasia. Tepat bisa menyembuhkan. Kamu juga paham pengobatan. Saya paham bukan hanya pengobatan. Baiklah kalau begitu, saya setuju kamu ganti obat saya, tapi kamu harus menutup matamu. Bisa. Racunmu ini sekarang sudah masuk ke tulang. Kalau kamu berani melihat lagi, hati-hati saya cabut matamu. Resep rahasiamu mana, cepat keluarkan. Tidak perlu mengeluarkan, ada di mulut. Apa? Lepaskan saya. Tahan sedikit, mungkin agak sakit. Kok kekuatannya besar sekali, sama sekali tidak bisa bangun. Saya peringatkan kamu, kalau kamu berani melakukan sesuatu pada saya akan melawan perintah dan akan... Biar kakak ipar lebih banyak berkomunikasi. Kok dia begitu kasar ya, langsung saja pada kakak. Aduh, tidak boleh dipikir, malu sekali. Wajah yang cantik ini. Makan itu terlalu sayang, apalagi makan istri. Terlalu jahat. Sekarang saya orang yang berpendidikan. Orang yang sopan dan lembut. Kamu milik saya. Kok tidak sakit? Sialan, Gutian kemarin malam begitu kasar pada saya. Kenapa dulu tidak tahu dia paham pengobatan? Non Kaisar mengirim pesan, memanggilmu segera ke istana. Saya tahu pasti Qian Kun mengadu ke kaisar. Hamba Ouyang Qiong menghadap kaisar. Jenderal Qian, bukankah kamu ingin berhadapan dengan Jenderal Ouyang? Langsung di depan kaisar. Kaisar putra hamba Qian Mo. Beberapa hari yang lalu di rumah kecil di pinggir kota. Dibunuh dengan kejam, hamba mohon Kaisar. Hukum 9 keluarga Ouyang. Untuk hamba mohon adil. Jenderal Qian, apa buktinya yang membuktikan keterlibatan keluarga Ouyang? Putraku menyukai gadis Xiao Yu. Ketemu di jalan ingin mendekat. Tapi tak disangka dia dan beberapa pengawalnya dibunuh oleh ahli bertopeng. Banyak yang melihat, mana mungkin bohong. Absurd. Menurut adik perempuan hamba, kemarin Qian Mo di siang bolong membawa adikku ke halaman terpencil ingin melakukan hal tidak senonoh. Benarkah itu, Baginda? Beberapa hari lalu, setelah keluarga Ouyang diserang, Ouyang Qiong sudah membenci keluarga Qian. Kematian putraku jelas-jelas jebakan yang dirancang matang. Qian Mo ingin melakukan hal tidak senonoh pada Xiao Yu. Ketemu pahlawan jalanan, melihat ketidakadilan, mengambil tindakan membunuh putramu. Putramu berbuat jahat, layak mati. Apa hubungannya dengan keluarga Ouyang? Putraku semua uratnya putus.
Yuan Shen-nya diambil sama seperti kematian prajurit Bei Huang. Kamu masih bilang tidak ada hubungannya. Putraku mati dengan tragis. Semua uratnya putus. Yuan Shen-nya diambil tidak bisa hidup kembali. Mohon Baginda adil. Jenderal Ouyang ahli bertopeng itu. Siapa sebenarnya? Baginda ahli itu hamba masih menyelidiki, tapi pasti tidak ada hubungannya dengan keluarga Ouyang. Mohon Baginda memeriksa. Menurut penyelidikan hamba, di halaman kecil tempat kejadian, benar ada gelombang energi iblis. Bukan kemampuan orang biasa di kerajaan kita. Ada ahli luar biasa dari luar negeri. Ahli luar biasa. Konflik mereka begitu dalam, ada kecurigaan berkhianat. Tidak bisa memihak salah satu. Dua jenderal. Sebagai tangan kanan Baginda. Masing-masing mengalami musibah. Baginda sangat menyesal. Demi kepentingan yang lebih besar, aku memutuskan. Mulai besok kalian dua jenderal akan bertukar posisi utara dan selatan. Apa tukar posisi? Hanya komandan yang ditukar pasukan tetap. Besok kalian langsung ke markas masing-masing dan ambil alih komando. Tidak boleh yang mulia, ancaman musuh di utara dan selatan belum hilang. Kalau sekarang komandan ditukar, koordinasi antara komandan akan sulit. Banyak keraguan akan muncul. Mengganggu semangat pasukan ini bencana besar. Mohon yang mulia pertimbangkan lagi. Berlebihan tindakan yang mulia. Justru menghalangi niat jahat beberapa orang untuk berkhianat. Sungguh strategi yang cerdas dan visioner. Yang mulia bijaksana. Sudah cukup Ouyang Qiong. Apakah kau berani melanggar perintah? Masalah ini sudah diputuskan. Bubar sidang. Akan ada yang membayar nyawa anakku. Di hatimu masih memikirkan si tunangan masa kecil itu, Ouyang Qiong? Masih memikirkannya. Berani sekali. Hamba memikirkan. Kenapa dia belum mati? Selalu membuat yang mulia marah. Kalau begitu menurutmu, Ouyang Qiong dan aku, siapa yang lebih cantik? Yang mulia Anda adalah Phoenix di langit. Wanita lain di dunia ini hanyalah ayam kampung. Mana bisa dibandingkan dengan yang mulia? Kalau begitu kenapa masyarakat bilang dia yang tercantik? Bukan aku? Yang mulia jangan marah. Mana berani masyarakat membicarakan Anda? Ouyang Qiong? Kamu memang duri dalam hatiku. Yang mulia saya baru belajar trik baru dari buku ilustrasi. Sekarang akan saya tunjukkan untuk menghibur yang mulia. Yang mulia cari kamu kenapa? Yang mulia menyuruh saya tukar posisi dengan Qian Kun. Besok berangkat. Kak kamu dipindah ke perbatasan utara. Sial, bagaimana dia bisa memikirkan cara kejam seperti ini? Ibu, kecilkan suaramu. Kenapa dia sudah memperlakukan kita seperti ini? Aku tidak boleh mengeluh sedikit pun. Dulu kalau bukan karena keluarga Ouyang kita, bagaimana dia bisa naik tahta? Sudahlah Ibu, Dinding punya telinga. Aku tetap akan bicara, dia tidak tahu. Di kemah perbatasan utara dari atas ke bawah, dalam dan luar, semua adalah sekutu Qian Kun Han dari utara itu. Jauh lebih kuat dari Raja Selatan. Ini bukan membawamu ke dalam lubang api ini ya? Kakak, ini jelas-jelas jebakan. Aku sudah menghitung perjalanan ini pasti akan aman. Menghindari bahaya. Kamu begitu pandai menghitung, kenapa tidak menghitung kapan Qian Kun mati? Ibu sudah memutuskan. Setelah kamu menjabat di perbatasan utara, stabilkan situasi. Ibu akan mengirim orang ke keluarga Lin Zhen untuk melamar dan kemudian menyingkirkan barang yang tidak berguna ini. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Ibu akan membereskan barang-barangmu. Aku adalah penguasa langit yang menggegerkan dunia, kamu manusia kecil. Berani menceraikanku. Jenderal, di luar kota tidak ada yang menyambut. Bahkan di dalam kota juga sangat sepi. Pasti ada yang tidak beres.
Kalau tidak di sini itu bukan Qian Kun. Bunuh, bunuh, bunuh. Bentuk formasi bunuh musuh. Sudah lama mendengar Jenderal Ouyang ahli dalam mengatur pasukan. Prajurit yang terlatih dengan baik. Benar-benar tidak mengecewakan. Sekarang aku sudah menjadi komandan pasukan utara. Kamu melawan perintah dengan mempertaruhkan nyawa. Juga membantu Qian Kun di sini untuk mengepungku. Apakah itu sepadan? Kami di sini menyergapmu. Tidak ada hubungannya dengan Jenderal Qian asalkan bisa membunuhmu, pengkhianat negara. Banyak orang mati juga sepadan. Pengecut ingin membunuh jenderal kami. Kamu pantas kalau berani turun dan bertarung sampai mati. Sebentar lagi mati masih banyak bicara. Saudara-saudara potong kepalanya hadiah 10.000. Musuh banyak kita sedikit tangkap raja penjahat dia di atas tembok tidak turun. Harus membuat pertunjukan dulu. Prajurit ikut aku keluar-keluar. Tahan panah. Sekelompok sampah maju. Sekaranglah waktunya. Wakil Jenderal sudah ditangkap. Sisanya serahkan senjata kalian dan kami tidak akan membunuh. Jangan lari. Jenderal kami sangat baik hati asalkan kalian meletakkan senjata. Semua tidak akan dibunuh. Hahaha, semua tidak akan dibunuh. Pemimpin pemberontak menurut hukum. Habiskan 9 generasi hahaha. Kalian semua adalah tentara dinasti Zhukue. Jenderal kami mencintai tentara seperti anak sendiri asalkan kalian. Sudah mati aku akan menahannya. Kalian cepat bunuh dia. Haletu. Prajurit pasukan utara dinasti Zhukue begitu terang-terangan bersekongkol dengan musuh. Kalian benar-benar berani. Hahaha. Tugasku adalah menahanmu. Han Beihuang sudah datang saat kematianmu tiba. Hahaha. Kau binatang pengkhianat. Aku akan mencincangmu menjadi berkeping-keping. Ouyang Qiong, akhirnya aku menangkapmu. Untuk membalas dendam saudaraku Catai. Catai membawa orang untuk membantai keluarganya. Dia pantas mati. Hahaha. Karena kecantikanmu yang luar biasa asalkan kau menyerah. Ikut aku kembali menjadi istri Han. Dendam Catai bisa kulupakan aku padamu. Sudah lama mengagumi. Hahaha. Pasukan Beihuang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Berulang kali melanggar perbatasan kami menyakiti dinasti Zhukue. Banyak rakyat terlantar. Dosa yang sangat besar. Kau Haletu bersekongkol dengan Qian Kun. Lebih banyak hutang darah. Ingin membuatku berkhianat. Benar-benar mimpi di siang bolong. Jenderal sekarang keluar. Tentu tidak mungkin kami akan melindungimu. Kau berjalan ke tembok di belakang. Cari cara untuk melarikan diri. Ingin membuatku jadi deserter. Mereka tidak pantas. Haletu yang kau ingin bunuh adalah aku. Lepaskan mereka. Apa katamu lepaskan mereka? Hahaha. Sepertinya kau sudah tahu. Aku adalah Jenderal Zhenbei kalian. Qian Kun memintaku untuk menangani kamu. Kamu benar-benar bodoh mengajukan syarat seperti itu padaku. Banyak bicara, kamu mau lepaskan mereka atau tidak? Kami akan mengikuti jenderal sampai mati, tidak akan pernah pergi. Mengikuti jenderal sampai mati tidak akan pernah pergi. Berdiri pasukan Ouyang Qiongku. Hanya mengeluarkan darah bukan air mata. Sungguh mengharukan aku ini. Paling benci diajari cara melakukan sesuatu. Membunuhmu bagaimana aku bisa. Mengambil keuntungan dari Qian Kun begini saja. Kamu Ouyang Qiong,
sampai di sini gagal mempertahankan kota. Tempat ini mulai sekarang menjadi milikku Bei Huang. Mengingat kamu begitu cantik. Asalkan setuju menjadi selirku. Dan pasukanmu akan kulepaskan. Bagaimana hahaha? Ingin membuatku berkhianat. Tanya dulu senjataku mau tidak. Melindungi Jenderal. Lin Yun. Jenderal jangan pedulikan aku lari cepat hahaha. Ingin lari kamu benar-benar berpikir. Aku hanya membawa sedikit orang. Mengambil kota perbatasan membunuh dewa perang. Selamat dari bahaya. Perjalanan ini pasti selamat dari bahaya. Sudahlah. Jenderal jangan. Lin Yun. Lepaskan aku, tolong biarkan aku lewat. Dewi Perang hanya mengeluarkan darah bukan air mata. Hidup dengan baik. Ah. Leluhur melindungi Kyong'erku, melewati cobaan ini dengan selamat. Leluhur melindungi leluhur-leluhur. Jika kamu ada di surga jangan biarkan kakakku celaka. Dia dan kakak ipar terlalu malang, semoga kakak bisa segera kembali dan hidup bahagia dengan kakak ipar. Kakak ipar, kakimu sudah sembuh. Beruntung ada pil kakakmu. Sujud pada leluhur tidak ada gunanya, aku adalah yang terpilih. Akan pergi ke kuil mendoakan istriku. Melindunginya agar selamat. Hei kau sampah yang tidak tahu diri. Berani tidak menghormati leluhur keluarga Ouyang. Hei, kakimu sudah sembuh, hebat ya, kembalilah. Lihat bagaimana aku mematahkan kakimu lagi. Dewa ini telah menerima permintaan dari yang terpilih Gutian. Pasti akan melindungi istrinya dari bahaya. Terima kasih atas perlindungan dewa. Kakakku selamat, terima kasih dewa. Wu Shen memang berbeda membunuh ratusan prajuritku. Aku bilang Ouyang Qiong. Tidak heran semua orang di istana tidak menyukaimu. Kamu sebagai manusia, tidak bisa dibandingkan dengan Qian Kun. Aku menyarankanmu untuk menyerah saja. Jadilah selirku Haletu. Menyerah dan menjadi selir. Mimpi. Luo Qingcheng. Aku tahu. Kamu selalu iri padaku. Lebih cantik dan lebih baik darimu. Tapi kamu hanya perlu membunuhku saja. Mengapa? Kenapa harus membunuh prajurit setia yang membela negara ini? Luo Qingcheng. Kamu merusak negara. Ibu anakmu ingkar janji. Tidak bisa pulang untuk menemuimu. Tapi anakmu bersumpah tidak akan menyerah. Tidak mempermalukan keluarga Ouyang. Jika ada yang mengganggumu lagi, bagaimana nanti?
Suamiku. Dewa tidak menyuruhmu mati. Berani-beraninya kamu melawan perintah dewa. Apakah kamu berbicara padaku? Selama ini kamu berperang melindungi rakyat. Benar-benar pilar negara. Qian Kun menyuruhmu mati, Luo Qingcheng menyuruhmu mati. Rakyat jelata yang dibunuh melarangmu mati. Prajurit yang berjuang mati-matian melarangmu mati. Kamu dewa apa? Dewa yang akan membunuh kalian. Kalau bukan karena Qian Kun, Luo Qingcheng, sampah masyarakat bagaimana bisa sampai ke kalian? Utara menyerang. Kamu berulang kali melanggar perbatasan dan membunuh semut kecil. Pemusnahan suku adalah hadiahku untuk kalian. Tembak dia, jatuhkan dia. Berpura-pura jadi dewa. Aduh. Kaki-kakiku. Kakiku. Kakiku. Siapakah dia? Benarkah dia dewa? Dia berulang kali membantu keluarga Ouyang. Bagaimana aku bisa membalas budi ini? Telan jiwa mereka. Jiwa mereka terlalu kotor. Terima kasih dewa. Selesaikan Ouyang Qiong, tujuan yang ku kejar seumur hidup. Dari sekarang wilayah utara aman. Ini berkah bagi rakyat Zukue. Lebih lagi berkah bagi bumi Xuan Huang, dewa yang diberkati. Jika dia tahu aku adalah Gutian, apa reaksinya? Sudahlah, aku tidak butuh kekagumannya pada dewa. Tapi aku butuh dia mencintai Gutian yang manusia biasa. Baru bisa melewati ujian cinta. Jimat ini ada formasi pelindung. Bisa menahan 3 serangan. Terima kasih, tapi kenapa kau membantuku? Karena sejak lama aku tidak suka wanita ini. Yang Mulia Qiqin, ada kabar dari utara. Jenderal Ouyang baru sampai di medan perang kemarin, langsung diserang Haletu Raja Utara. Masuk ke kota perbatasan, saat ini Ouyang Qiong mungkin sudah menjadi selir Haletu. Bagaimana bisa begini? Ouyang Qiong adalah jenderal yang tak terkalahkan. Dewi perang yang terkenal di dunia. Perbatasan tidak bisa tanpa pemimpin lebih baik. Jenderal Qian kembali memimpin situasi. Yang Mulia Ouyang Qiong. Bagaimana bisa mengalami kekalahan telak ini? Harus dihukum seluruh keluarga. Hamba Ouyang Qiong datang melapor. Kau tidak ditangkap Haletu. Siapa ini? Kenapa terluka parah begini? Terlihat seperti orang utara. Tapi Haletu Han Utara. Apakah ini dia yang menggemparkan dunia? Mengganggu dakian selama puluhan tahun Raja Utara. Semuanya hancur. Yang Mulia, kabar gembira. Pasukan Zhenbei menang besar. Apa? Orang bertopeng jubah hitam muncul lagi. Ya, dia dewa. Dewa yang sesungguhnya. Dia menyebut diri dewa. Kaisar ini adalah kekuasaan yang diberikan dewa. Dia adalah putra Kaisar Langit. Dia menyebut dirinya dewa. Kemana dia menempatkan kaisar ini? Sungguh keterlaluan. Berani mengatasi Yang Mulia. Kejahatan besar. Ouyang Qiong katakan pada kaisar ini. Siapa yang begitu berani? Berani menyebut dirinya dewa. Yang Mulia, seluruh suku Bei Huang telah musnah. Prajurit berkuda tidak kurang dari 100.000. Sejak Haletu menjadi Han. Semakin kejam. Bagaimana bisa seluruh suku musnah? Ini tidak mungkin. Ini telah dikonfirmasi oleh 3 sumber. Bei Huang telah dihancurkan oleh Dewa Topeng. Setan Topeng dengan kekuatannya sendiri.
Hal itu katakan. Selesai semua selesai musnah dengan baik. Sungguh memuaskan Yaya. Selamat kepada Yang Mulia. Yang Mulia Bei Huang telah dihilangkan. Kejayaan akan tercapai. Yang Mulia hamba berpikir Jenderal Ouyang. Apapun hubungannya dengan setan topeng itu, sekarang telah mencapai prestasi besar. Yang mendesak, harus menemukan setan topeng ini. Digunakan oleh istana, diberi penghargaan. Diberi gelar dan jabatan. Hamba setuju. Apakah kamu mengatakan? Untukmu Bei Huang dibantai. Kamu benar-benar penuh pesona. Jenderal Ouyang, apa maksudmu? Sekarang tidak ada ancaman luar lagi. Sejak sekarang tidak ada dewa perang lagi. Hamba sudah lega melepas baju besi dan kembali ke desa. Mohon persetujuan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Bubarkan sidang. Menyebut dirinya dewa diberi gelar dan jabatan. Melepas baju besi dan kembali ke desa. Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Apa hubunganmu dengan keluarga Ouyang? Mengapa selalu membantunya? Yang Mulia, hamba adalah pelayan tua. Hamba adalah Wei Fusheng. Yang Mulia, tenangkan diri. Jangan marah-marah merusak kesehatan Yang Mulia. Melambaikan tangan. 100.000 pasukan berkuda musnah. Kamu tahu apa artinya ini? Artinya, Artinya dia si Raja Topeng. Adalah ancaman terbesar bagi dinasti Zhukue. ya. Kaisar ini tidak akan membiarkan ada kekuatan sebesar itu. Jika tidak bisa digunakan olehku, maka harus mencari segala cara untuk membunuhnya. Ya, hamba tua ini menerima perintah. Menerima perintah. Wanita ini, pada akhirnya hatinya terlalu sempit. Raja Topeng memiliki prestasi yang luar biasa, tapi malah memaksanya menjadi musuh istana. Sungguh bodoh. Xiao Yun, kita pulang. Kakak leluhur kita telah memberikan berkah. Putriku yang berharga akhirnya kembali dengan selamat. Kakak ini, Xiao Yun bukan hanya wakil komandanku, tapi juga adikku. Ini juga rumahnya. Xiao Yu, aku sudah mengundurkan diri dari jabatan. Kedepannya tidak perlu pergi berperang lagi. bagaimana dengan status keluarga Ouyang kita? Kedepannya pasti akan jatuh. Leluhur kita melindungi. Bagaimana ini ke depannya? Kakak ipar. Kakimu, Berkat pilmu. kakak kamu belum tahu kan? Kakak ipar pergi ke kuil untuk meminta berkah bagimu, sehingga bisa selamat. Benarkah? Tentu kamu bisa kembali dengan selamat. Semua karena aku yang meminta. Pergi sana, jangan ganggu istirahat putriku. Dia hanya menantu tapi malah mengambil jasa leluhur kita, tidak tahu malu. Ibu kamu juga tidak percaya. Aku percaya. Bibi Kyong-er. Aduh, Tuan Lin datang. Wah, Tuan Lin, kamu datang. Bibi. Aduh, lihat ini, apakah ini takdir? Lihatlah, putriku Kyong-er baru saja kembali. Ini yang kudengar. Saudari Kyong-er, setelah kembali dari jabatannya,
Tidak perlu lagi hidup di hari-hari yang penuh bahaya. Jadi aku membawa hadiah untuk merayakannya. Wah, kamu terlalu baik. Lihatlah dulu kalau bukan karena sang ratu yang memberikan pernikahan secara sembarangan kalian berdua. Sudah lama menikah. Lalu bagaimana dengan kalian berdua sekarang? Bicarakanlah hal ini. Saudari Kyong-er. Bagaimana kalau kita menikah secara rahasia? Sebenarnya barang-barang yang kubawa hari ini adalah hadiah pertunangan untukmu. Menikah secara rahasia. Benar, menikah secara rahasia. Lagi pula sekarang sang ratu tidak menyukaimu. Sang ratu kadang-kadang masih mengincar kecantikanku, jadi kita harus rendah hati. Kulihat gutian itu cocok, tidak perlu diberhentikan. Biarkan dia melindungimu dengan baik. Lagi pula kalian berdua juga pasangan di permukaan saja. Apakah maksudmu aku menjadi simpananmu? Mimpi. Aku Yang Kyong jujur dan terbuka. Berdiri tegak. Tidak mungkin melakukan hal yang memalukan seperti itu. Wah, kenapa kamu begitu? Wah, ada apa? Mari kita bicara baik-baik. Kyong-er ini baru saja mengundurkan diri sebagai jenderal sang ratu itu. Tidak bisa mengaturnya lagi. Selanjutnya aku akan menceraikan si sampah itu. Dan mengurus pernikahan kalian berdua. Ibu, aku tidak punya keinginan untuk menikah sekarang. Wah, anak ini. Bibi. Kudengar keluarga Ouyang memiliki pendukung misterius. Siapa itu? Siapa? Yaitu aku. Kamu pendukungnya. Benar, aku adalah orang yang terpilih. Bisa berkomunikasi dengan dewa. Sudahlah, semua orang di kota tahu. Kamu adalah orang yang paling tidak bisa diandalkan. Bodoh. Aduh. Tuan Ning, ada apa denganmu? Lin Chen, cepatlah bangun. Bicaralah, Lin Chen. Ouyang Kyong, cepatlah keluar dan mati. Kan kamu sudah mengundurkan diri, kenapa masih ada orang di luar mencari masalah denganmu? Aku juga tidak tahu. Kamu jaga Lin Chen, aku akan keluar lihat. Kakak ipar, hati-hati. Kalian siapa? Ada apa dengan keluarga Ouyang? Ting, kami diutus oleh seseorang untuk membasmi keluarga Ouyang. Bicara soal membasmi keluarga begitu percaya diri. Kenapa begitu yakin? Tidak berani menunjukkan wajah asli. Jangan banyak bicara, jika kamu tidak ingin keluarga kamu celaka. Panggil si Raja Topeng keluar. Kalau tidak bagaimana? Sini berbahaya, cepat kembali. Kalau tidak, seluruh keluarga Ouyang, baik laki-laki maupun perempuan tua maupun muda, tidak akan ada yang tersisa. Berani sekali bicara. Lebih baik lihat kepalamu dulu. Apa yang terjadi? Ternyata semua kenal dari benua Xuan Huang. Para ahli kultivasi top, dia adalah ketua sekte. Bersama-sama menghadapi, sungguh menghormati keluarga Ouyang. Kamu punya masalah dengan mereka. Bisa membuat mereka semua bergerak. Hanya Luo Qingcheng. Tahu pun bagaimana keluarga Ouyang bekerja sama dengan Raja Topeng. Sering melakukan pembunuhan dan pembakaran. Melakukan kejahatan tanpa ampun. Telah melanggar hukum kerajaan kami. Kami juga atas perintah sang ratu datang untuk menangkapnya. Kalian benar-benar bisa membalikkan fakta. Tidak perlu banyak bicara, Raja Topeng. Hari ini kami pasti akan membawanya kembali. Raja Topeng, kami tahu kamu bersembunyi di tempat gelap. Lebih baik muncul dan bertarung dengan kami. Kalau kamu tidak muncul, kami akan masuk dan tidak akan ada yang tersisa dari keluarga Ouyang. Teriak lebih keras lagi. Aku juga ingin dia muncul, ingin melihat seperti apa rupanya. Beberapa orang ini bergerak bersama. Aku mungkin tidak bisa menahan kamu, cepat kembali. Bawa semua orang pergi melalui jalan rahasia. Sekelompok semut saja, kenapa harus lari? Ouyang Kyong, sang permaisuri, mengklaim Raja Topeng adalah musuh utama kerajaan kami. Begitu melindunginya. Kamu adalah pengkhianat negara. Lukisan ini terlalu jelek, lebih baik dibakar saja. Kamu si mulut sial. Anak nakal ini.
Sebentar lagi aku yang pertama membunuhmu. Maka yang pertama aku bunuh adalah kamu. Raja Topeng membantu kerajaan menghancurkan utara. Luo Qingcheng malah membalas budi dengan kejahatan, bahkan mencoba membunuhnya kalian. Sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya dia. Jelas-jelas bunuh diri. Bicara banyak tidak ada gunanya, ayo bertarung. Dewa perang kerajaan hanya segitu saja. Kalian begitu banyak orang bahkan menggunakan senjata. Tidak merasa menang dengan cara tidak terhormat ya berani. Kalian satu persatu duel pedang denganku. Senjata pelindungmu sekarang sudah hancur. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lihat Raja Topeng. Masih bisa bertahan berapa lama? Sangat tidak tahu malu. Kenapa begitu banyak orang mengganggu Kyong-erku? Mereka itu siapa saja sih? Aku bicara padamu, kamu sengaja pura-pura tidak dengar ya? Katakan saja kalau bukan karena kamu tidak berguna. Kyong-erku tidak akan diganggu seperti ini. Kalau kamu adalah sandaran, kami harus mengandalkanmu. Seluruh keluarga sudah mati. Ibu jangan salahkan kakak ipar intinya. Sekarang harus bagaimana? Karena mereka ingin bertemu, maka penuhi keinginan mereka. Kamu mau kemana? Istrimu hampir dibunuh, kamu malah ingin kabur. Aduh, Kyong-erku kenapa menikah dengan orang pengecut seperti kamu? Menangis tidak ada gunanya, aku pergi ke kuil berdoa. Jaga baik-baik mereka. Sudah lama Raja Topeng belum muncul. Dia tidak mungkin meninggalkanmu kan? Seperti permaisuri meninggalkanmu. Kerajaan meninggalkanmu, hahaha. Diam, kerajaan seperti ini tidak layak aku layani. Hehehe, seorang dewi perang. Sekarang energi pelindungmu sudah hancur. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lihat berapa lama Raja Topeng bisa bertahan. Kalian mengaku sebagai aliran resmi. Sebenarnya mereka semua adalah anjing penjaga sang ratu binatang. Cepat katakan siapa sebenarnya Raja Topeng. Katakan siapa sebenarnya Raja Topeng. Cepat katakan. Siapa sebenarnya Raja Topeng? Aku tidak tahu. Membuang waktu. Raja Topeng. Raja Topeng akhirnya muncul. Ternyata Ouyang Qiong. Benar-benar kelemahanmu kami sebagai petarung terkuat di benua Xuanhuang asal kau lepas topengmu. Tunjukkan wajah aslimu, kami jamin. Kau akan mati dengan cepat. Luo Qingcheng benar-benar membalas budi dengan kejahatan. Berani-beraninya memburuku. Tapi aku nyatakan. Aku membunuh hanya berdasarkan suasana hati, tidak ada hubungannya dengan keluarga Ouyang. Yang mulia bilang kau bersalah, maka kau bersalah. Cepat berlutut dan menyerah. Kalau begitu aku akan memenuhi permintaanmu. Tolong lepaskan mereka. Jika kau membunuh mereka, keluarga Ouyang kami tidak akan punya tempat tinggal. Apa hubungannya denganmu? Lagi pula aku selalu berdasarkan suasana hati. Siapapun yang melawanku pasti mati. Formasi Jukwe. Ini adalah formasi Jukwe dari dinastiku. Bahkan dewa pun akan hancur. Dulu kami berapa orang? Ini tidak mungkin. Ah! Berhenti. Kakak, apa yang kau lakukan? Dia baru saja menyelamatkanmu. Aku tahu, tapi aku ingin melepas topengnya. Melihat wajah aslinya, kalau tidak aku akan bertarung sampai mati. Kyong-er, kau sudah terluka parah masih mau bertarung. Kenapa harus bertarung sampai mati? Kalian berdua satu tim. Ada alasannya aku tidak bisa melepas topeng. Tapi aku janji setelah semuanya selesai. Aku pasti akan memperlihatkannya padamu. Tidak, aku harus tahu wajah aslimu sekarang. Kita sudah berada di perahu yang sama. Meskipun begitu kau tidak mau memperlihatkan wajahmu padaku. Belalang, kau bilang aku belalang.
Seluruh keluargamu belalang. Aku adalah naga yang terbang di langit, apalagi pengkhianat. Apa yang pernah kau lakukan yang merugikan negara? Kamu sudah banyak berjasa tapi Kaisar Wanita masih ingin membunuhmu. Siapa sebenarnya yang berkhianat? Benar juga apa yang dia katakan, Kak. Lepaskan dia saja meskipun kamu ingin bertarung. Juga tidak bisa mengalahkannya, Kyong-er. Jangan menakuti ibu. Meski tidak bisa mengalahkan tetap harus bertarung. Entah kamu melepas topengmu, atau kamu membunuhku. Apa kakak tidak apa-apa? Pahlawan sulit melewati godaan wanita itu sang penguasa bertopeng. Sehebat apapun dia bukankah dia juga seorang pria? Kamu tadi bilang Kaisar Wanita membalas budi dengan kejahatan. Sekarang aku menyelamatkanmu, tapi kamu malah ingin membunuhku. Berarti kamu juga membalas budi dengan kejahatan. Lalu bagaimana kalau aku membalas budi dengan kejahatan? Aku hanya ingin tahu siapa kamu terakhir kali kamu kabur. Aku terus menyesal. Kamu mau bilang atau tidak? Tidak. Dia memperlakukanmu seperti itu. Mengapa kamu masih setia padanya? Kamu salah, aku tidak setia pada penguasa, tapi setia pada rakyat. Setia pada hati nuraniku sendiri. Kalau begitu aku akan membunuh Luo Qingcheng. Kamu yang jadi kaisar. Tidak bisa, dia adalah penguasa yang sah. Bagaimana aku bisa menggantikannya? Dunia ini milik yang berbudi luhur. Apa yang ada di pikiranmu sebenarnya? Dunia manusia tidak kamu pahami. Berhenti, kalau terus begini lukamu tidak bisa dikendalikan. Aku tidak berhenti. Sang penguasa bertopeng, aku suka padamu. Mengapa kamu menyiksa diri seperti ini hanya karena Luo Qingcheng? Membuatmu begitu bimbang bahkan mengejar sang penguasa. Ingin tahu siapa aku? Kalau kamu tahu aku adalah Gutian, bagaimana kita bisa hidup bersama? Kalau Luo Qingcheng tahu aku adalah Gutian, keluarga Ouyangmu benar-benar dalam bahaya, membuat dirimu kelelahan tenaga habis. Luka dan penyakit meledak bersamaan. Kamu sekarang sangat panas tahu. Jatuh ke dalam dimensi rahasia ini, dan terkena racun gas beracun hanya sang penguasa yang bisa menyelamatkanmu. Ini adalah dimensi rahasia yang terpisah. Energi spiritualnya lemah dan tidak ada kehidupan. Masih belum tahu cara keluar dari sini. Tempat ini benar-benar berbahaya. Sial, obat-obatan sudah habis. Meridian tubuhku hancur, sulit bernapas. Hanya ada satu cara ini. Ini darah dewa kegelapan selain kamu. Aku tidak akan memberikannya kepada orang lain. Kenapa kamu memberiku minum darah? Aku bisa melakukannya. Berhasil, aku berhasil. Apa yang terjadi padaku? Tubuhku tidak bisa bergerak, tidak bisa membuka mata, tapi bisa mendengar suara. Apa yang dia lakukan? Dewa juga bisa merasa bahagia. Apakah dia sengaja membuatkan tempat tidur untukku? Tubuhku terasa aneh, tapi sangat nyaman. Darah dewa rasanya aneh, dan ternyata dingin.
Dia bahkan melepas pakaianku. Gutian pun belum pernah melihat tubuhku. Aku suatu hari akan membantu seorang wanita mencuci pakaian. Inilah kehidupan manusia biasa. Bajingan, jangan sentuh tubuhku. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa begitu baik padaku? Apa yang harus kulakukan nanti? Tanaman ajaib dan batu ajaib. Apakah benar-benar ada? Aku bukan manusia biasa. Keluarlah. Tidak menyangka di dunia manusia ada binatang buas sebesar ini. Kebetulan pedang pemburu binatangku. Sudah lama tidak melihat darah. Aku pinjam tulang dan darahmu. Dengan tulang suci ini dia bisa terlahir kembali. Mungkin akan ada sedikit rasa aneh, tahanlah. Sisanya tergantung nasibmu. Kamu akhirnya bangun. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa begitu baik padaku? Kenapa tidak bisa memberitahuku identitas aslimu? Aku sudah bilang waktunya belum tepat. Aku belum bisa memberitahumu kenapa begitu baik padamu. Karena kita adalah orang yang penting dalam hidup masing-masing. Jenderal, jangan pedulikan aku. Baik, pertama-tama aku akan membunuhmu. Tunggu aku. Tentu saja kamu bisa kembali dengan selamat, berkat aku. Gutian. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Hanya posturnya yang sedikit miring, satu di langit, satu di bumi. Sayangnya aku sudah bersuami. Nasib memang kejam. Daging ini enak sekali. Ini daging apa? Naga binatang buas. Benarkah naga ada di dunia ini? Mungkin hanya satu ini yang kamu makan. Jangan sampai terbuang percuma. Di balik topeng dingin ini. Seperti apa orangnya ya? Kamu nakal lagi ya? Aku sudah menemukan cara untuk keluar dari tempat ini. Minumlah semua sup ini. Setelah itu kita akan berangkat. Waktu berlalu begitu cepat, aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan ibu dan UR. Sudahlah, lebih baik kita pulang saja. Ya. Kenakan baju zirah sisik naga ini baru seperti Dewi Perang. Aku sudah bukan lagi. Katanya kamu suka padaku. Aku suka padamu. Tidak ada kamu yang ngawur. Dalam situasi seperti ini aku tidak merasakan sedikit pun ketakutan. Dulu aku yang melindungi orang lain, sekarang akhirnya ada seseorang yang bisa melindungiku. Apakah kamu mau istirahat sebentar?
Apakah kamu meragukan aku? Kamu suka aku memakai baju perang atau seperti sekarang? Kamu bilang jika dunia ini damai. Apakah kita bisa seperti ini setiap hari? Sayangnya aku sudah bersuami tapi kamu dan dia. Sangat mirip jika kamu adalah dia. Betapa indahnya. Aku berharap jalan ini tidak akan pernah berakhir. Ibu Yuer, aku sudah pulang. Aduh putriku yang manis. Kamu akhirnya pulang kemana saja kamu beberapa hari ini? Ibumu sangat khawatir. Ibu ini salah putrimu. Membuat ibu khawatir semuanya baik-baik saja di rumah. Yuer mana? Semuanya baik-baik saja. Yuer pergi belajar ke Akademi Negara. Kalau Gutian. Ingat dia ketika kamu dikeroyok. Sampah ini lari lebih cepat dari siapapun. Ah, sudahlah lupakan. Ibu, kau masuk dulu ke dalam. Aduh, kenapa aku melahirkan gadis bodoh seperti ini? Gutian, apa yang kau lakukan? Istriku, kau sudah kembali. Cepat lihat warna malam yang baru kubuat bagaimana. Apa yang terjadi padamu? Mengapa semakin lama semakin mirip ya? Aku menghilang selama beberapa hari. Kau sedikit pun tidak khawatir padaku. Bukankah kau bersama Tuan Bertopeng? Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau aku pergi bersamanya dan meninggalkanmu. Aku khawatir tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Hanya bisa marah dalam hati, oh iya. Bagaimana kalau kau menciumku sekali? Selamat Yang Mulia 7 pil pemecah alam. Akhirnya semuanya berhasil disiapkan. Bagus, sangat bagus. Ini adalah sebuah prestasi besar. Kaisar pasti akan memberikan hadiah besar. Terima kasih Yang Mulia. Setelah meminum pil ini, aku bisa menembus 2 tingkat alam. Menjadi makhluk tak tertandingi di benua Xuanhuang. Tidak ada yang bisa menandingiku. Apa yang terjadi? Alam Dewa Bela Deritella Pika Selamat Yang Mulia. Alam Dewa Bela Diri telah pecah. Yang Mulia, akhirnya kau berhasil mencapai alam roh bela diri. Sekarang tubuh penuh dengan kekuatan. Cukup untuk mendominasi seluruh benua Yanhuang. Apalagi Ouyang Qiong. Bahkan Raja Iblis bermasker datang. Juga akan kuhancurkan di bawah kakiku. Kau pikir orang sampah tanpa tenaga seperti dirimu bisa menulis puisi dan menggambar agar Ouyang Qiong menyukaimu? Jujur saja padamu, aku dan Ouyang Qiong tumbuh bersama sejak kecil. Dia wanita yang tidak suka riasan tapi senjata. Dia sama sekali tidak akan menyukainya. Lagi pula aku tidak membuatnya untuknya. Sudahlah, jangan berpura-pura suci. Bukankah kau hanya takut keluar dari rumah Ouyang dan mati kelaparan di jalanan? Ini yang diberikan Tuan Muda padamu. Asalkan kau pergi. Setelah aku menikah dengan Ouyang Qiong, aku akan memberimu 2 kali lipat. Apa Ouyang Qiong tahu tentang yang kamu lakukan ini? Apa bedanya dia tahu atau tidak? Bibi selalu menganggapku sebagai calon menantunya. Dan keluarga Ouyang Qiong membutuhkanku. Menurutmu, apa kamu masih perlu tinggal di sini? Omong-omong, Ouyang Qiong bahkan tidak membiarkanmu menyentuhnya. Apa maksudnya? Sekarang kamu seharusnya sudah mengerti. Bukankah aku sudah bilang jangan melukis lagi? Aku melukis ini untukmu. Kamu melukis ini untukku.
Tidak cantik tapi berguna. Dengarkan nasihat ibumu. Lin Xiao sudah datang 2 kali untuk melamar. Dia benar-benar mencintaimu. Aku tidak punya mood sekarang. Baginda, kenapa Anda datang? Kenapa waktu kecil bisa datang? Sekarang tidak bisa. Anda sibuk setiap hari. Kenapa datang ke kediaman Ouyang? Baru saja mencapai level Wuhun. Datang untuk membagikan kabar baik ini kepada semua orang. Bagaimana aku? Apakah lebih berbakat darimu? Bakat. Aku mencapai level Wushen dengan usahaku sendiri. Anda mengandalkan apa? Intinya aku sekarang adalah makhluk terkuat di bumi Xuan Huang. Sebagai sahabat, harusnya kamu senang untukku. Anda adalah raja dan aku hanya rakyat biasa. Hanya seorang sahabat biasa. Aku tidak berani. Kamu rakyat biasa. Jawablah aku. Kenapa para pemimpin sekte besar menghilang di kediamanmu yang biasa ini? Tidak bisakah kamu menjelaskan kenapa para tetua itu datang ke keluarga Ouyang? Bibi, keluarkanlah si Raja Topeng itu. Ajak leluhur kita untuk menemui tamu. Baginda Raja Topeng ini bukan leluhur kami. Kami tidak tahu siapa dia. Bibi, jangan khawatir. Aku cuma nanya aja, bangun deh. Katanya Gutian udah masuk ke kediaman keluarga Ouyang. Belum pernah ada hubungan suami istri sama kamu. Ini urusan keluarga aku, ngapain kamu ikut campur? Kayaknya rumor itu bener deh. Kalau kamu nggak mau, ya kembalikan aja ke aku, tampangnya lumayan. Sayang banget kalau nggak jadi selir. Kalau kamu datang hari ini cuma buat urusan ini, ya pulang aja. Gutian itu suami aku. Bukan mainan siapa-siapa. Kamu masih Ouyang Qiong yang aku kenal nggak sih? Nggak perang-perang malah nganggur. Jadi pengen nyobain rasa cowok ya? Kamu ini malu-malu? Atau nggak rela ya? Aku kasih tahu ya, selama itu cowok yang aku mau, nggak ada yang nggak bisa aku dapat. Aku bakal keluarkan dekrit buat panggil Gutian ke istana. Aku ini yang bakal kamu nggak bisa dapat selamanya. Gutian berani banget nolak aku. Kaisar perempuan gimana nggak ada cowok bisa punya anak nggak sih? Kamu apa sih dandan menor? Payudara gede otak kosong hati ular berbisa. Kamu ada apa aja yang lebih baik dari istri aku? Berani banget kamu menghina aku kayak gini. Gutian dasar sampah. Berani-beraninya ngerusak kecantikan aku. Aku bunuh kamu, Lin Chen. Yang mulia. Aku keluar nggak kasih tahu siapa-siapa. Kok kamu bisa tahu? Kamu dengar Gutian menghina aku ya? Datang khusus buat balas dendam buat aku. Betul kan? Betul. Yang mulia mundur dikit. Jangan sampai darah ngecemari baju. Lin Xiao, kok kamu bisa jadi kayak gini? Kamu datang buat lamaran. Tiba-tiba kena musibah, gimana aku jelasin ke bapak kamu? Bilang ke ibu kamu ya? Tenang aja, ibu kamu pasti bakal bantu, pasti ceraiin dia. Biar kamu sama Qiong bisa bersatu. Lin Chen yang mulia. Dia yang maksa nikahin Ouyang Qiong sama aku datang buat nolak. Apa? Lin Xiao, kan kamu udah 2 kali datang. Lamaran yang kemarin kamu udah kasih mahar. Kamu ngomong apa sih? Diam. Jelas sekali dia adalah pria milik kaisar wanita. Dan dia yang paling disayang. Pelayan pria. Dengarkan penjelasanku. Apakah seharusnya kamu menjelaskan? Menjelaskan kepada kaisar ini. Gutian, aku akan membunuhmu. Kamu malah mempelajari ilmu hitam. Bahkan berani menodai diriku. Apakah aku salah melihat? Tadi matamu seperti mata ikan mati. Matamu baru mata ikan mati. Ini adalah mata hitam ilmu hitam. Lin Chen, kamu malah mempelajari ilmu hitam. Hari ini kamu beruntung. Esok aku akan mengambil nyawamu.
Apakah dia akan berubah menjadi monster? Berani sekali. Bahkan berani melamar di keluarga Ouyang. Katakanlah apakah dia? Ouyang Qiong lebih cantik dari kaisar ini. Ataukah kamu binatang ini? Berpaling cinta. Tidak Baginda Ouyang Qiong. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu Kaisar? Aku juga dipaksa oleh orang tuaku. Mereka melihatku sudah tua memaksaku untuk melamar. Bibi dari keluarga Ouyang juga bilang aku dan Ouyang Qiong tumbuh bersama sejak kecil. Memaksa kami untuk menikah. Aku hanya pergi untuk memenuhi kewajiban. Baiklah Ouyang Qiong. Kamu sedang mencari kematian. Lalu bagaimana dengan ilmu hitam itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Hamba bersalah TAPI, hamba mempelajari ilmu hitam. Semua untukmu. Aku melakukannya untuk mencegah ancaman dari Raja Topeng terhadap Yang Mulia. Kamu bilang kamu melakukannya untukku. Yang Mulia hamba tahu mempelajari ilmu hitam akan merusak tubuh, menimbulkan kerusakan besar. Tapi Yang Mulia hamba rela mengorbankan segalanya. Kamu pikir dengan mempelajari ilmu hitam, kamu benar-benar bisa membunuh Raja Topeng dan Ouyang Qiong? Yang Mulia hamba, tidak berguna. Sudahlah kaisar ini tidak mengizinkanmu menyakiti dirimu sendiri. Yang Mulia, saya sudah punya strategi untuk menghadapinya. Saya telah menyiapkan jebakan. Asalkan Raja Topeng masuk ke dalamnya, dia pasti tidak akan bisa lolos. Tapi beberapa sekte kultivasi itu bukan tandingannya. Apakah cara Anda akan berhasil? Asalkan Yang Mulia percaya pada saya dan memberikan dukungan penuh, pasti akan berhasil. Saya akan percaya pada Anda sekali lagi. Jika ada kebutuhan silakan bicara dengan Kasim Wei. Cepatlah bangun. Terima kasih Yang Mulia. Saya pasti tidak akan mengecewakan tugas ini. Benar-benar menganggap saya seperti anjing ya. Jebakan sebenarnya adalah untuk Anda. Sakit tidak perlu memanggil tabib. Untuk Yang Mulia saya rela mati. Saya tidak mengizinkan Anda mati. Kepala mati ini kenapa ada di sini? Jenderal Qian, saya turut berduka. Baru saja saya mendengar tentang nasib putra Anda. Saya sangat sedih. Perbuatan Raja Topeng itu sungguh mengerikan hal ini. Apa hubungannya dengan Anda? Saya punya saran. Mungkin bisa memberikan untuk arwah putra Anda sedikit penghiburan. Hah, mulut anjing tidak bisa mengeluarkan garing. Jenderal Qian, putra Anda meninggal muda. Pasti ada keinginan yang belum terpenuhi. Jenderal Qian bisa memikirkannya. Apakah ada sesuatu yang belum dia capai? Seperti pernikahan arwah. Mungkin ini bisa menebus penyesalan putra Anda semasa hidup pernikahan arwah. Omong kosong meminta seorang gadis hidup untuk dikorbankan. Saya adalah Jenderal Utara yang terhormat pilar negara. Mana mungkin melakukan hal yang mengerikan ini? Jenderal ini tegas dan jujur bermoral tinggi. Saya tahu itu. Baiklah, saya hanya sekadar menyebutkan. Jangan terlalu dipikirkan. Saya pamit dulu. Siapa yang akan setuju anak perempuannya melakukan hal seperti ini? Kecuali merampok. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ada seseorang yang adik perempuannya bisa. Ini adalah rencana satu batu dua burung. Baiklah, sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Aduh. Sejak kamu mengundurkan diri dari jabatan, teh di rumah kita sudah berubah rasanya. Di rumah masih ada Gutian yang malas dan rakus. Aduh. Bagaimana kita bisa hidup di masa depan? Ibu teh tidak sesuai dengan selera Anda. Mengapa Anda menyalahkan Gutian? Non kecil, ada masalah besar. Apa yang terjadi lagi? Non kedua diculik oleh sekelompok orang bertopeng di Akademi Kekaisaran. Apa? Para penculik ini terlalu berani.
Tidak hanya meninggalkan lokasi penyelamatan, tapi juga menantangku dengan kata-kata. Ini jelas-jelas jebakan, mereka sengaja mengundangmu pergi. Kita harus merencanakan dengan matang. Ibu, aku juga tahu. Tapi aku tidak bisa membiarkan UR dalam bahaya. Aku harus pergi. UR adalah adik kandungku. Aku tidak bisa tidak peduli. Aduh ya Tuhan. Bencana keluarga Ouyang. Kapan ini akan berakhir? Ouyang Qiong ini kenapa? Kenapa begitu terburu-buru? Ayo ikut melihat untuk berjaga-jaga. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ouyang Yu, kamu juga mengalami hari ini. Anakku semasa hidupnya selalu memikirkanmu. Hari ini, aku akan membuatnya mendapatkanmu di alam baka. Hahaha. Qian Kun, kamu pikir ini bisa menebus? Kekurangan anakmu yang tidak berguna dia semasa hidupnya adalah bajingan. Pantas mati. Ingin membuatku ikut mati sungguh lucu. Selain kaisar wanita keluarga Qian, wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkan? Menjadi pengorbanan untuk anakku ini adalah kehormatanmu. Keluargamu bukan selalu merasa diri mulia. Hari ini aku akan membuatmu tunduk. Di bawah kaki keluarga Qian. Aku lebih baik mati daripada tunduk pada orang hina seperti kalian. Qian Mo si brengsek itu. Dia semai sehedana sudah tidak tahu malu. Sekarang kalian masih ingin menggunakan cara kotor ini. Mau aku menyerah? Kamu akan mendapat balasan. Itu kutukan langit. Bahkan jika itu kutukan langit, lalu apa? Jika kutukan langit benar-benar datang. Pada saat itu kamu sudah menjadi wanita anakku. Sudah terlambat. Aku mengutuk keluarga Qian dari generasi ke generasi. Hidup tidak mati dengan baik, mati pun tidak tenang. Nak, nikmatilah. Di bawah sembilan mata air. Akhirnya bisa terwujud. Lepaskan adikku. Kakak-kakak jangan datang. Mereka sudah menyebar jaring, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Ternyata kamu. Ouyang Qiong tahu itu jalan buntu. Tapi tetap masuk perangkap. Kamu pikir kamu masih seperti dulu? Dewi Perang yang bisa mengendalikan angin dan hujan. Meski aku bukan Dewi Perang, aku tetap bisa membunuhmu. Bunuh pasukan selatanku yang berjuta-juta. Jadikan milikku. Pasukan Udara terhadap pasukan Andalanku. Sekarang seluruh kerajaan Qian Kun berkuasa di istana. Dengan seorang wanita sepertimu, pantas melawanku. Qian Kun. Kamu pikir dengan menguasai pasukan bisa semaumu? Hari ini aku akan tunjukkan padamu kekuatan sebenarnya Ouyang Qiong. Jangan takut. Kita banyak serang bersama. Siapa yang bisa mengambil kepala Ouyang Qiong hadiah emas 10.000? Berhenti jika kamu berani melawan lagi. Aku akan membuat adikmu mati seketika. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Hahaha. Jika tidak ingin dia mati, bunuh dirimu sendiri. Yang harus bunuh diri adalah kalian. Jangan datang. Jika tidak bunuh diri, dia akan mati semua orang akan tahu. Kamu yang membunuh adikmu sendiri. Berhenti, bahkan pernikahan arwah pun dilakukan. Qian Kun sudah gila. Meski aku bunuh diri, dia tidak akan melepaskan UR, hanya bisa menunda waktu. Dia tidak akan melepaskan UR, cari kesempatan untuk bertindak. Qian Kun, kau pikir aku akan membiarkan adikku menghadapi kejahatanmu sendirian? Jika kau membunuhnya, aku akan membunuhmu dulu lalu bunuh diri. Halo. Jangan bunuh dia, cukup potong salah satu lenganmu, aku akan melepaskannya. Jangan kakak, jika kau memotong lenganmu, bagaimana kau bisa membalas dendam untukku? Jangan pedulikan aku. Cepat bunuh dia kakak. Aku setuju. Jangan-jangan kakak. Pindahkan pedangmu dari leher UR. Aku akan memotong lenganku. Jangan coba-coba bermain trik denganku. Kalau tidak akan ada kesempatan lagi. Jangan kakak, jangan. Jangan-jangan kakak. Cepat, biarkan kakak melihat. Tidak apa-apa, tidak sakit. Kau akhirnya datang. Tidak mati, aku tidak mati. Sekarang giliran kalian yang harus mati. Qian Kun, tidak kusangka kau benar-benar ahli diplomasi. Begitu cepatnya kau bersekongkol dengan orang-orang Nanjiang. Kalian pikir hanya dengan diriku sendiri
Bisa memasang perangkap sebesar ini, aku beritahu kalian. Semua ini adalah perintah sang kaisar. Dia sudah lama membencimu. Ouyang Qiong dan Raja Topeng. Sudah lama menjadi duri dalam dagingnya. Harus dimusnahkan. Qian Kun Raja Nanjiang. Tahukah kalian bagaimana suku Bei Huang dimusnahkan? Hanya dengan dirimu kau ingin memusnahkan Raja Topeng. Sungguh konyol. Benar? Ouyang Qiong, kau pikir hanya kau yang punya cadangan. Kami tidak punya cadangan. Mencari mati. Anakku, giliranmu tampil. Qian Mo menipu. Dia bahkan bisa menahan petir langit. Dia dijadikan boneka oleh Qian Kun. Qian Kun ini benar-benar kejam. Bahkan anak kandungnya sendiri tidak diampuni. Hahaha. Ilmu bonekaku akhirnya berhasil. Hahaha. Ouyang Qiong, kau memang sangat hebat. Tapi kaisar wanita kalian bodoh dan buta merusak tembok besar sendiri. Sekarang bunuh saja kau Topeng. Aku akan mendapatkan 10 kota. Hadiah yang luar biasa. 10 kota berjanji. Aku tidak setuju. Saudara Qian, kita bergabung. Kita tidak bisa melarikan diri. Apa yang harus dilakukan kakak? Kita tidak bisa melarikan diri. Jangan takut adikku, tidak akan. Aku pernah mendengar racun ini di Xinjiang Selatan. Gas beracun akan membentang ratusan kilometer setelah dilepaskan. Di mana aku pergi? Tidak ada rumput. Qian Kun tidak berpikir Anda menggunakan cara rendah hati seperti itu. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan ilahi yang sebenarnya. Apa itu? Persaingan memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Anak membunuh Topeng. Aku menjadi tuan rumah pernikahan untukmu. Tingkatkan gas beracun dengan cepat, dan jangan biarkan dia melakukan mantra. Ini adalah akhir dari. Datang? Cepat mengawal topeng ini. Berikan aku. Biarkan Luo Qingcheng keluar. Sebaiknya jangan main-main dengan dewa. Jangan main-main dengan keluarga Ouyang. Dinasti Fana kecil. Dewa bisa dihancurkan dengan membalikkan tangannya. Kami adalah manusia fana. Mungkinkah kau adalah dewa sejati? Itu konyol untuk mati. Tuan Topeng, kau dan Ouyang Qiong. Apa hubungannya? Apakah Anda serakah untuk kecantikannya? Kalau begitu kau lihat. Aku juga cantik. Anda bisa juga membantu saya. Kau bahkan tidak bisa menandingi jari kaki Ouyang Qiong. Usus ayam perut kecilmu. Wanita sombong. Berani datang lagi untuk memprovokasi saya. Aku akan menghancurkanmu. Yang mulia adalah Qian Kun. Dan kepala Raja Xinjiang Selatan. Kepala semua orang. Sialan, sialan, sialan. Tuanku, tenanglah tuanku, tenanglah. Hati-hati dengan kesehatan tuanku semakin saat seperti ini. Jangan sampai terburu nafsu. Mohon tuanku pertimbangkan dengan matang. Sudah mengancam sampai depan pintu istana ini. Bagaimana tuanku mau pertimbangkan dengan matang? Keluarga Ouyang harus menerima akibatnya. Tuanku, hati-hati, jangan sampai melukai diri sendiri. Tuanku, jika hati sedang kesal.
Pukul saja hamba ini. Aku perintahkan kamu. Apapun caranya bahkan dengan ilmu hitam. Harus membunuh Raja Topeng dan keluarga Ouyang. Baik. Hamba akan segera melaksanakannya. Setelah semuanya berhasil, aku akan menjadikanmu pengganti Qian Kun. Memberimu kendali atas semua pasukan. Menjadikanmu pria paling berkuasa di seluruh kerajaan. Terima kasih tuanku, hamba akan segera pergi. Hamba pasti akan mengerahkan segala kemampuan. Tidak mengecewakan anugerah tuanku. Ilmu hitam telah sempurna. Siapa yang bisa menandingi? Aku tidak hanya akan menjadi pria paling berkuasa di kerajaan, tetapi juga penguasa dunia ini. Ini adalah panggilan pemimpin suci Sekte Iblis. Prajurit-prajurit suku air, ikutlah aku menuju ibu kota. Pemimpin suci Sekte Iblis telah muncul. Kaum zombie kita akan segera melihat terangnya dunia. Ikutlah aku untuk melayani pemimpin suci. Inilah kejayaan Ras Ibli akhirnya, Ras Binatang menangguh. Hari kebangkitan. Bisa meninggalkan tempat ini. Kapan di istana ada fenomena aneh seperti ini? Apakah ini konspirasi negara Musa? Aku harus meningkatkan kewaspadaan. Di dalam istana ternyata ada perubahan aneh. Tampaknya dunia akan kembali tidak damai. Perubahan cuaca dan hawa kegelapan yang menyelimuti langit. Benar-benar pertanda buruk. Pilar cahaya dari arah istana. Apakah ada makhluk jahat yang muncul? Saat aku jatuh dari dunia iblis ke dunia manusia, aku tidak pernah melihat keributan seperti ini. Berani-beraninya mereka main-main di depan ahli. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda ini. Apa yang bisa mereka buat? Yang mulia, semuanya sudah siap. Panggil Ouyang Qiong ke istana. Tangkap orang ini. Berani aku bertanya apa kesalahanku? Ouyang Qiong melakukan dua kejahatan besar. Pertama, terlalu cantik. Mencuri kemuliaanku. Kedua, jasanya terlalu besar. Popularitasnya di kalangan rakyat melebihi diriku. Ini tidak bisa ditolerir. Jika jasa dan kecantikan adalah kejahatan, maka aku tidak punya kata-kata. Tapi aku yang Qiong selalu setia pada negara, hati nuraniku bersih. Baiklah, hati nurani yang bersih. Kau Ouyang Qiong sekarang hanya perlu mengangkat tangan, seluruh dunia akan menjadi milikmu. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Kau Luo Qingcheng. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Semua ini karena kau yang memaksa. Bawa Ouyang Qiong ke penjara. Luo Qingcheng, kau bertindak sewenang-wenang. Kau akan menghancurkan negara ini. Apakah kalian juga ingin menantang otoritas yang mulia? Sangat disayangkan wajah yang cantik ini. Qingcheng, kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku tidak pernah bersaing denganmu. Mengapa kau tidak mau melepaskanku? Keluarga Ouyangmu telah melindungi negara selama 3 generasi. Sampai mati tidak pernah mengerti prinsip ini. Kakekmu, ayahmu, semuanya terlalu berjasa sehingga mengancam kekuasaan. Akhirnya dibunuh oleh istana. Sekarang giliranmu. Apa yang kau katakan? Maksudmu mereka tidak terbunuh di medan perang, tapi dibunuh oleh istana. Ini adalah rahasia keluarga Ouyangmu. Kau tidak bisa melarikan diri. Selain itu, aku mendapat kabar. Lin Chen memberitahunya. Ouyang Qiong di dalam tubuhmu. Ada sepotong tulang naga. Inilah sumber kekuatanmu. Kan? Sekarang yang mulia membutuhkannya. Jangan sentuh tulang naga milikku. Aha.
Dengan tulang naga ini, kekuatanku akan... Aku bisa melawan Raja Iblis bermasker itu. Ouyang Qiong, kamu seharusnya merasa terhormat. Tulang naga Ouyang Qiong darah kacau ayahnya. Dan mata emas kakeknya. Sekarang akhirnya aku bisa membuat pil dewa yang selalu kuidam-idamkan. Yang Mulia berhasil. Pil dewa telah selesai dibuat. Aku bisa merasakan energi spiritual dalam tubuhku saat ini semakin tak terkendali. Anda telah menembus batas yang mulia, Anda menembusnya. Puncak tertinggi dunia bela diri. Alam Saint Warrior. Saat ini Anda seperti penguasa dunia. Benua Xuan Huang, tidak ada lagi yang bisa menandingimu. Aku bisa mencapai apa yang aku miliki hari ini. Jasamu sangat besar. Mari berlatih bersama denganku. Mari rayakan bersama momen bersejarah ini. Aktifkan formasi. Rotasi matahari dan bulan yin yang kembali ke asal. Langit dan bumi tak terukur hidup dan mati kembali lagi. Yang Mulia. Ini adalah formasi hidup bersama mati bersama. Selama Gutian dan 8 penyihir lainnya. Meskipun hanya satu dari mereka yang mati, Ouyang Qiong dan 2 lainnya akan ikut mati. Luar biasa dengan begini. Raja Iblis bermasker pasti akan berpikir 2 kali. Keluarga Ouyang mengkhianati negara. Bukti kuat. Hari ini mereka dihukum. Dihukum mati dengan cara disayat-sayat. Keluarga Ouyang selalu setia, bagaimana mungkin mereka mengkhianati negara. Jenderal Ouyang melindungi kita sampai mati, dia pasti difitnah. Ya pasti ada kesalahpahaman. Berani bicara sembarangan lagi dianggap sebagai kaki tangan. Luo Qingcheng, kau gila, kalau mau membunuh lakukan saja. Keluarga Ouyang kami rakyat tidak bersalah. Mereka hanya bertanya apakah mereka bersalah. Ouyang Qiong benar-benar berani. Berani memanggil nama Yang Mulia langsung. Semua ini karena kamu. Warga yang tergoda olehmu, mereka pantas mati. Ouyang Qiong mau pakai lagi kebaikan palsumu itu. Menyesatkan rakyat? Jangan bermimpi. Jangan harap bisa menggantikanku. Aku bilang padamu. Aku ingin semua warga melihat. Mereka mati karena ulahmu. Lakukan sekarang. Luo Qingcheng, kau tiran kejam. Politik tiranimu pasti akan mendapat hukuman dari langit. Tuan Topeng pasti akan datang menyelamatkan kita. Kalian tunggu saja ajal. Yang kami tunggu adalah dia, tapi kali ini. Yang mati bukan kami. Tapi dia. Jika kami cuma duduk diam di sini, apa tidak terlalu membosankan? Bagaimana kalau kita mainkan sebuah permainan? Ouyang Qiong, katakan padaku, siapa dari kedua gadis itu yang harus aku siksa lebih dulu? Lin Chen, jangan sentuh Yu-Er dan Qiong-Er-ku. Bunuh aku saja, siksa aku. Apa aku bertanya padamu, nenek tua sialan? Lin Chen brengsek, kau pikir begitu? Bisa mengancam aku? Kalau berani serang aku. Aku bilang padamu jangan kira, karena aku pernah melamar dirimu. Aku akan menunjukkan belas kasihan padamu. Kalau kau berani mengumpat sekali lagi, hati-hati dengan pisauku. Melukai wajahmu, apa yang tak bisa ku dapatkan. Orang lain juga jangan harap bisa mendapatkannya.
HMPH, apa kau bukan anjing peliharaan Luo Qingcheng? Apa punya harga diri untuk dibicarakan? Lin Chen, jangan buang waktu dengan dia. Segera bertindak. Ya, Aku pasti akan membuat Ouyang Qiong ini lebih baik mati daripada hidup. masih tertawa. Percaya atau tidak aku akan memotong mulutmu ini. Lebih lebar lagi. Lihat bagaimana kau bisa tertawa lagi. Di sini sudah dipasang jaring langit dan bumi menunggumu dalam posisi mati pasti. Apa kau masih akan datang menyelamatkanku? Kakak kita diselamatkan. Kenapa Raja Topeng ini lama sekali datangnya ya? Mereka mengatur penyergapan di sini. Luo Qingcheng sudah mencapai alam pejuang suci. Kamu harus segera pergi dari sini. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Jangan mati sia-sia untuk kami. Tidak pernah berencana kembali dengan tangan kosong, nyawa kalian harus diselamatkan. Nyawa mereka juga harus diambil. Tampaknya kamu masih belum tahu kekuatan dari alam pejuang suci. Hari ini aku akan bertarung denganmu. Aku akan membuatmu menyadari. Yang Mulia dalam bahaya, nonaktifkan formasi pelindung untuk melindungi Yang Mulia. Sampah. Aku akan membuatmu menyadari kehebatan dari alam pejuang suci. Mengapa? Aku adalah Kaisar Benua Xuan Huang. Prajurit suci satu-satunya yang ada di benua ini. Mengapa aku masih tidak bisa mengalahkannya? Apa aku pernah berkata, jangan ganggu aku dan keluarga Ouyang. Lepaskan Yang Mulia. Lin Chen, apakah kamu benar-benar ingin membunuh Qionger? Kalian berdua tumbuh bersama, apakah kamu tidak memperdulikan hubungan masa lalu kita? Benar Lin Chen, meskipun kamu tidak bisa menjadi kakak iparku, aku selalu menganggapmu sebagai kakak laki-laki kandungku sendiri sejak kecil. Jangan coba-coba menggunakan hal-hal dari masa lalu untuk membingungkanku. Aku sudah tidak bisa kembali lagi membingungkanku. Raja Iblis bermasker, tidak hanya Yang Mulia yang bisa membuatku tetap hidup. Lin Chen, kenapa kamu masih terus keras kepala? Begitu setia pada Luo Qingcheng yang bodoh dan tidak kompeten. Kekalahan sudah ditentukan, apa kamu benar-benar harus ikut dengannya dan mati bersamanya? Diam kamu. Bahkan jika kamu sangat kuat, pedangku lebih cepat. Segera lepaskan. Hahaha. Ternyata kamu adalah pria liar yang dipelihara oleh Ouyang Qiong di luar sana. Pada akhirnya kamu tidak tega melihatnya mati. Sekarang aku memerintahkanmu segera lepaskan topengmu. Perlihatkan identitasmu jika tidak. Luo Qingcheng, apakah kamu pernah memikirkan apa konsekuensinya jika melihat wajah asliku? Konsekuensi, hahaha. Aku sekarang memerintahkan. Aku ingin melihat apakah Raja Iblis bermasker sepertimu bisa menerima atau tidak. Akibat dari melihat wanita yang kamu cintai mati di depanmu. Karena kamu sangat ingin tahu, maka biar aku beritahu kamu. Ini suami sampah dari Ouyang Qiong, dulu si cacat lumpuh. Gu Tian. Apa itu benar-benar kamu? Itu kakak ipar bukan orang yang tidak berguna. Ini dewa. Benar-benar Gu Tian, suami yang selalu kuabaikan. Ternyata dia adalah sang raja bertopeng misterius ini nyata. Aku berasal dari dunia iblis yang lain. Di sana namaku adalah si penelan iblis, penguasa tertinggi dunia iblis. Pernah membunuh ratusan juta monster, tapi kerajaan kecilmu ini berulang kali melanggar aku. Kamu pikir kamu pantas mati? Kamu wanita yang picik. Membunuh orang yang setia pantas dibunuh. Gu Tian, kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri. Jika kamu sekarang membuang kekuatanmu, aku bisa menyelamatkan nyawa Ouyang Qiong. Aku bahkan bisa membiarkanmu menguasai seluruh pasukan negara, menjadi jenderal dan bangsawan. Kamu pikir aku tertarik dengan itu? Sampai mati masih berani bicara besar. Yang Mulia, karena kamu tidak bisa mengalahkannya, biarkan aku yang melakukannya. Aku akan menggantikanmu sebagai kaisar. Lin Chen, jangan. Lin Chen benar-benar mempraktikkan ilmu hitam. Anak ini tumbuh besar di depan mataku. Bagaimana bisa begini? Lihatlah.
Aku adalah yang terkuat. Ilmu hitam akhirnya berhasil. Dia sekarang bukan Lin Chen lagi, dia adalah iblis. Iblis lari cepat. Gutian, hati-hati. Kakak ipar, hati-hati. Kupikir apa ternyata berubah jadi begini. Kamu ini setiap hari di dunia iblis. Aku tidak tahu berapa banyak yang kubunuh, kamu pikir dengan berubah bentuk bisa melawanku. Gutian, kamu pikir kamu siapa? Berani meremehkanku, kekuatan Raja Iblis. Raja Iblis belum pernah dengar. Aku dari dunia iblis menembus banyak ruang untuk sampai ke sini. Mungkin di sana, aku hanya seorang iblis kecil. Tapi di sini, aku adalah dewa. Tidak tahu di dunia iblis. Apakah kamu pernah mendengar nama Dewa Penelan Langit? Dewa Penelan Langit. Kamu adalah Dewa Penelan Langit. Tidak mungkin, tidak mungkin. Di dunia iblis nama saya. Cukup membuat ratusan juta monster gemetar. Trik kecilmu di hadapanku. Hanya seperti menunjukkan keterampilan di depan ahli. Dewa Penelan Langit, saya salah, mohon maafkan saya. Kali ini Dewa Penelan Langit. Kamu telah menghina keluarga Ouyang, harus membayar harganya. Lindungi sang penguasa suci. Berjuang melawannya. Terima kasih Ouyang Qiong. Membuat saya merasakan menjadi manusia biasa menjadi suami. Kamu membuat saya merasakan dicintai. Jangan. Dan kalian membuat saya merasakan kehangatan keluarga. Jalan saya telah lengkap. Ouyang Qiong, saya kembali. Dia telah naik ke langit. Dia adalah dewa, bukan milik kita. Jenderal Ouyang. Negara tidak bisa sehari tanpa raja. Semoga Anda menerima dukungan rakyat. Naik tahta menjadi kaisar mengganti dinasti. Naik tahta menjadi kaisar mengganti dinasti. Hidup-hidup. Sejak naik tahta sebulan lalu, sudah lama tidak kembali ke halaman kecil Gutian. Harus dibersihkan juga. Ibu dan Xiaoyu tidak tinggal di sini. Kenapa bisa bersih seperti ini? Apakah Gutian? Tidak mungkin. Apakah dia ada? Istri kamu kembali. Peluk sang Maharani. Kurang ajar. Ujian cinta telah saya lewati. Saya bisa naik ke langit menjadi dewa, tapi saya berubah pikiran. Saya menggunakan sihir besar menyembunyikan diri tetap menjadi dewa bumi.